Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lestari dari Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup NIM 22631002 dari kelas 5A. Seperti yang kita ketahui, di dalam dunia lembaga keuangan syariah ada bagian terpenting yang dilakukan di dalam setiap transaksinya, yaitu akad. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan akad ini? Akad adalah sebuah perjanjian yang melandasi transaksi di dalam sebuah keuangan syariah. Kemudian, jenis-jenis akad ini ada banyak loh. Salah satunya yang akan kita bahas dalam video ini yaitu akad murabahah. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu akad murabahah? Murabahah adalah suatu akad atau pembiayaan atas suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Singkatnya begini, ketika seseorang ingin membeli suatu barang, lalu dia datang ke lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga tersebut membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan, kemudian memberikannya kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu, pembayarannya dilakukan bisa dengan secara tunai atau dicicil. Tetapi di dalam sebuah transaksi atau di dalam sebuah akad, salah satunya di akad murabahah ini seringkali terjadi masalah. Salah satunya yang saya angkat di dalam video ini yaitu kasus pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Pasuruan, Jawa Timur karena efek dari pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum kita masuk ke kasusnya, mari kita bahas apa itu BMT. BMT yaitu singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan syariah non-bank yang dalam fungsi dan perannya juga melakukan aktivitas bank. BMT menjadi solusi bagi rakyat kecil yang mengalami hambatan psikologis dalam berinteraksi dengan bank untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Jadinya pandemi COVID-19 ini telah berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di Pasuruan, Jawa Timur yang menawarkan pembiayaan murabahah juga merasakan dampak ini. Banyak nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat penurunan pendapatan selama pandemi. Kasus yang saya angkat di BMT Pasuruan, Jawa Timur ini yaitu kasus yang terjadi karena COVID-19. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa COVID ini sangat berdampak pada kehidupan manusia pada saat itu, di mana sebut saja nama nasabah ini yaitu Bapak Arif. Bapak Arif ini beberapa tahun sebelum terjadinya COVID-19 melakukan pembiayaan murabahah di salah satu BMT karena dia ingin membeli motor untuk kegiatan usahanya. Lalu, pihak BMT menyetujui berkas-berkas yang telah diajukan oleh Bapak Arif. Kemudian, BMT membelikan motor tersebut untuk Bapak Arif dan memberikannya ke Bapak Arif dengan keuntungan yang telah disepakati di awal, di mana Bapak Arif dan pihak BMT sama-sama menyetujui angsuran atau keuntungan yang akan diterima oleh pihak BMT nantinya. Tetapi Tuhan berkata lain, kita tidak ada yang tahu. Pada tahun 2019 memasuki tahun 2020 terjadi bencana yang tidak terduga di mana kita semua mengalaminya, yaitu pandemi COVID-19, di mana semua kegiatan kita dibatasi. Kita tidak boleh keluar, kita harus menjaga jarak. Disitulah Bapak Arif mulai mengalami kendala dalam pembayaran angsurannya. Tetapi sebelum akad ini disepakati oleh kedua belah pihak, pihak BMT ini telah melakukan evaluasi usaha sebelum akad dilakukan, di mana risiko pandemi tidak bisa terantifikasi. Nasabah belum sepenuhnya memahami kewajiban dalam akad murabahah, termasuk denda keterlambatan. Dengan adanya kasus ini, menurut saya, pihak BMT tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bapak Arif karena sama-sama kita ketahui bahwa pada saat pandemi semua kegiatan harus dibatasi, apalagi usaha-usaha kecil menengah ke bawah seperti Bapak Arif mungkin sangat sulit untuk mencari angsuran yang harus dia bayar ke pihak BMT tersebut. Tapi
kita akan mengulas atau melihat apa saja sih penyebab dari gagal bayar yang dilakukan oleh Bapak Arif ini. Mari simak video berikutnya. Berikut saya akan menjelaskan apa saja sih penyebab dari gagal bayar yang dilakukan oleh Bapak Arif. Menurut saya ada 3 penyebab dari gagal bayar tersebut. Yang pertama itu penurunan pendapatan. Pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi menyebabkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan sehingga kesulitan membayar angsuran pembiayaan. Yang kedua itu ada keterbatasan operasional. Pembatasan sosial dan protokol kesehatan membatasi operasional bisnis, mengurangi kapasitas produksi dan penjualan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu gangguan rantai pasokan. Pandemi mengganggu rantai pasokan, menyebabkan keterlambatan atau kekurangan bahan baku yang berdampak pada kelancaran usaha nasabah. Berikut saya akan menjelaskan beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak BUMT untuk menangani masalah pembiayaan bermasalah pada saat pandemi COVID-19. Berikut adalah hal yang telah dilakukan oleh pihak BUMT dalam menangani masalah tersebut. Yang pertama itu restrukturisasi pembiayaan, menyesuaikan kembali persyaratan pembiayaan seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menurunkan jumlah angsuran untuk meringankan beban nasabah. Yang kedua itu reschedule atau penjadwal ulang, menjadwalkan ulang pembayaran angsuran sesuai kemampuan finansial terbaru nasabah. Yang ketiga itu ada pendekatan kekeluargaan, melakukan komunikasi intensif dengan nasabah untuk memahami kesulitan yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Kemudian yang keempat itu ada pemberian keringanan, memberikan potongan angsuran atau penghapusan sebagai hutang atau ibrah bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar. Dengan adanya bencana COVID-19 ini, tentu saja pihak BUMT mengalami kerugian di mana pihak BUMT ini seharusnya menerima angsuran dari nasabah setiap bulannya dengan jumlah yang telah mereka sepakati di awal, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat nasabah kesulitan dalam membayar angsurannya, membuat pihak BUMT harus menschedule ulang pembayaran yang akan dilakukan oleh Bapak Arif. Namun, seperti strategi yang telah saya jelaskan di atas tadi, seperti penjadwalan ulang, restrukturisasi, pendekatan kekeluargaan, dan pemberian keringanan, BUMT dapat membantu nasabah menangani kesulitan finansial dan menjaga stabilitas operasional lembaga. Pelajaran penting yang perlu diambil oleh pihak lembaga keuangan dalam kasus ini yang pertama itu pentingnya analisis risiko dan edukasi nasabah mengenai akad syariah. Yang kedua itu pengelolaan risiko eksternal perlu menjadi perhatian dalam pembiayaan syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua dan kita semua akan dijauhkan dari bencana COVID-19 seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang sangat berdampak signifikan terhadap pendapatan ekonomi, terutama usaha menengah kecil ke bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.